Lydia Loma, apa yang Alkitab katakan tentang pemakaian perhiasan, kalung, anting, gelang, bahkan cincin kawin? Apakah ada larangan atau hanya anjuran saja? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat delicate. Pertanyaan yang juga sangat sensitif karena ada kaitannya dengan budaya-budaya tertentu di berbagai belahan bumi ini. Tetapi mari kita lihat saja beberapa prinsip yang Alkitab katakan kepada kita. Ya. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Terima kasih. Pertanyaannya, boleh berdandan? Boleh dengan sederhana. Boleh berdandan. Ada 3 hal di sana. Ya. Dengan pantas, sopan, dan sederhana. Dengan pantas, sopan, dan sederhana. Pantas artinya pada tempatnya. Jangan sampai kita datang ke kantor pakai pakaian, maaf kata, seperti mau ke kolam renang. Kan tidak pantas. Harus sopan, menjaga kesopanan. Ya. Lalu kemudian sederhana. Sederhana artinya bukan untuk membuat diri kita menjadi pusat perhatian. Sederhana bukan untuk memamerkan. Sederhana artinya kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah milik Tuhan. Sederhana karena kita tahu bahwa banyak orang juga yang untuk makan 2 kali, 3 kali pun sulit. Tetapi bagaimana kita berdandan? Ya, dengan sewajarnya, pantas, sopan, dan sederhana. Dan yang ditekankan di sini adalah perhiasan-perhiasan batiniah, yaitu perbuatan baik. Perbuatan baik. Kalau kita menggunakan segala macam perhiasan emas, perak, berkilauan di sana sini, tapi tidak ada perbuatan baik, maka terhapus semua itu. Dan perbuatan baik itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu pekerjaan Roh Kudus, maka itu dari dalam hati keluar. Orang bisa melihat aura kekristenan, aura orang Kristen, aura seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat yang berikut 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3. Ya. Saya bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulunya berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Terima kasih. Bagus sekali ayat ini, ada dua macam perhiasan. Yang pertama adalah perhiasan lahiriah. Yang kedua adalah perhiasan batiniah. Beda jauh perhiasan lahiriah dengan perhiasan batiniah. Kalaupun kita menggunakan dandanan secara lahiriah, biarlah itu pantas, sopan, dan sederhana, ada petunjuknya di sana. Tetapi di atas segalanya, biarlah perhiasan kita adalah manusia batiniah. Manusia batiniah. Mungkin kita boleh ambil satu ayat dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal yang ke-7, ayat 19 dan 20. Yehezkiel 7 ayat 19 dan 20. Ayatnya yang ke-19, Yehezkiel pasal 7 ya pendeta ya. Yehezkiel pasal 7 ayat 19. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Ayat yang ke-20. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Demikian. Terima kasih. Ada lagi prinsip-prinsip yang lain yang boleh dibahas, tetapi marilah kita mengutamakan perhiasan-perhiasan batiniah. Secara lahiriah, Allah juga mau kita tampil dengan baik. Ingat ketiga prinsip itu, pantas, sopan, dan sederhana. Kita bukan menjadikan diri kita pusat perhatian. Kita tidak membuat perbedaan bumi dan langit antara apa yang kita kenakan dengan yang orang lain kenakan. Dan kita menempatkan diri pada tempatnya dengan apa yang kita pakai, pantas, sopan, dan sederhana. Terima kasih.